Iya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian kalau tadi sudah berbincang dengan Pak Diki dan juga Prof. Wiku tadi sudah melanjutkan kegiatan pasti untuk penanganan COVID-19. Mungkin saya ke Pak Diki dulu. Pak Diki, sebenarnya dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan untuk Indonesia, sebenarnya untuk mencapai bahwa protokol kesehatan ini, mau apapun kondisinya, mau berakhir atau tidak pandemi corona, akan menjadi habit atau kebiasaan, bukan kemudian ada obat, ada vaksin ditinggalkan. Ya, betul. Jadi Mbak Caca, bahwa harus dipahami oleh kita semua bahwa dalam sejarah pandemi ini belum ada yang selesai dengan vaksinasi. Yang selesai itu oleh vaksinasi ada penyakit-penyakit menular yang tadi juga disampaikan Prof. Amin ya, yang sifatnya epidemi atau wabah-wabah lainnya. Nah, ini yang harus disadari bahwa vaksinasi dalam kajian yang sudah dimuat di jurnal Lancet juga, bahwa negara-negara yang saat ini dalam posisi berhasil mengendalikan pandemi ini, itu mereka menempatkan ya perilaku ya dalam social physical distancing ini sebagai bagian pelengkap dari strategi fundamental mereka, yaitu di 3T itu. 3T itu yang diperkuat, kemudian diperkuat dengan social physical distancing. Di sini kalau kita menyebut 3M plus, kalau saya saat ini sudah menganjurkan 5M ya. Plus 2M-nya itu adalah membatasi mobilitas interaksi, dan keduanya adalah menjauhi atau mencegah kerumunan atau keramaian. Nah, ini yang harus terus dilakukan ya, karena begini, adanya mutasi virus atau strain baru ini, itu adalah akibat juga situasi pandemi yang tidak terkendali, akibat mobilitas manusia, perilaku manusia, masyarakat yang juga tidak atau mengabaikan upaya-upaya pencegahan. Sehingga infeksi semakin banyak, kemudian virus juga banyak, ya artinya mutasi lebih besar kemungkinan terjadi. Dan di antara sekian yang kecil itu ada yang akan berpotensi memperburuk pandemi. Ini yang terjadi di UK dan juga di Afrika Selatan. Nah, inilah yang bisa juga terjadi di Indonesia bila kita tidak merubah perilaku kita. Dan tentu ini perilaku 5M ini harus berada dilakukan di atas fondasi 3T yang kuat, yang memadai. Jadi tidak bisa hanya 5M-nya saja yang diperkuat, karena ini akan sangat efektif sebagaimana terbukti di negara-negara yang berhasil lainnya bila tracing kita dengan isolasi karantina itu dilakukan dengan optimal. Nah, sekali lagi inilah yang strategi paling mendasar, dan di Lancet itu juga, di jurnal itu jadi tegaskan, dan salah satu ini di kontribusinya adalah WHO, bahwa yang namanya vaksin dan juga terapi treatment atau terapi itu akan menjadi salah satu yang sifatnya memperkuat atau melengkapi dari strategi. Jadi bukanlah strategi tunggal, apalagi menjadi senjata ajaib. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Prof. Amin. Prof. Amin, vaksin merah putih kita seperti apa? Karena saya begitu semangat sekali untuk menunggu kapan vaksin merah putih ini kemudian juga bisa sudah uji klinis, bisa kemudian disuntikan. Karena yang produk Indonesia, seperti apa, Prof? Terima kasih sudah mempercayai merah putih. Jadi saya bisa share dengan para pemirsa, saat ini proses pengembangan vaksin merah putih di laboratorium sudah mencapai sekitar 60%-an. Dalam arti kalau kita lihat target di laboratorium itu adalah sampai dengan Maret 2021, di mana kami harus memberikan bibit vaksinnya ke industri, dalam hal ini Bio Farma. Nah, saat ini kami sudah dalam proses bahasa gampangnya adalah menantikan produksi protein rekominan yang menjadi platform kami. Jadi kami menggunakan protein spike, protein S, dan protein N, nukleokapsid, yang dijadikan bahan vaksin nanti. Dan itu gennya sudah dimasukkan ke dalam satu sistem ekspresi namanya. Nah, nanti sistem ekspresi itu akan menjadi pabrik. Pabriknya tapi bukan pabrik gede gitu, tapi bentuknya sel. Sel itu yang nanti akan menghasilkan protein-protein itu. Nah, kita sudah berhasil memasukkan itu, tinggal menunggu pabrik itu menghasilkan protein. Nah, protein nanti akan kemudian kita uji, satu uji di hewan dulu,
apakah dia memang bisa merangsang respon imun, merangsang antibodi. Kemudian apabila sudah baik, akan diserahkan ke Bio Farma untuk dilakukan uji preklinik pada hewan, kemudian uji fase 1, uji klinik fase 1, 2, 3. Mudah-mudahan si uji klinik itu karena kami betul-betul menjaga agar vaksin ini betul-betul aman dan efektif. Ya, jadi semua proses akan kami lalui. Insya Allah nanti ya awal tahun 2022 sudah bisa mendapatkan izin dari Badan POM. Amin, karena produk Indonesia. Pemirsa, tadi sih saya sudah janji bahwa di segmen ini saya akan berbincang dengan Ustadz Yusuf Mansur dan juga Mama Dede. Sampai sekarang sih saya berusaha untuk menghubungi. Kita akan berbincang dengan mereka yang sudah berjuang melawan corona seperti apa. Jadi ini untuk pembelajaran kita bagi mereka-mereka yang tidak percaya dengan corona. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.